Yang sekarang dan yang dulu itu ada bedanya nggak sih Kak sekolahannya? Lapangannya lebih bagus, lebih menarik ya. Kita orang sebagai manusia ya harus jujur. Itu poin utama. Saya buka toko sepeda sama servis sepeda. Kebetulan saya hobi sepeda. Main sepeda ikut kejuaraan. Wow. Dan pas di SMP itu saya jadi bintang iklan Milo. Gara-gara naik sepeda. Kalau sepeda itu membakarkan kalorinya tuh banyak ya. Jadi tiap hari goes bareng sama bekas-bekas atlet. Selama kita berusaha pasti Tuhan kasih jalan. Orang-orang muda sekarang tuh benar-benar harus benar-benar kreatif. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah di podcast episode ke-83 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah ketangguhan dan kejujuran. Nah di sini aku udah gak sendiri nih, aku sudah sama salah satu alumni dari SMP Tarsisius 2. Boleh dikenalin Kak, namanya siapa? Hai, saya Vicky Wijaya, alumni SMP Tarsi 2, angkatan 95. Wow, angkatan 95 Udah nih. tua ya. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, kenapa kok dulu tuh milihnya SMP Tarsisius 2 gitu? Karena teman-teman juga banyak yang di sini juga sih ya. Teman-teman daerah rumah saya juga daerah Kebayoran juga banyak yang di Tarsi. Jadi kebetulan ya berangkat bareng, pulang bareng, jadi enak aja. Gitu loh. Gitu. Karena ada teman-temannya ya. Iya Kak? betul, ada teman-temannya. Jadi gak susah dari teman lagi Iya. yang di sekolah Satu gitu. lingkungan itu, satu komplek itu ada 3 orang yang di Tarsi. Wow, lumayan Jadi enak, juga. berangkat, pulang, pergi bareng. Nah, kan ini kakak masuk ke Tarsi 2 kan karena ada teman-temannya juga. Nah, boleh diceritain gak sih Kak selama 3 tahun nih keseruan-keseruan apa yang kakak dan teman-teman kakak tuh buat yang sampai hari ini tuh masih diingat banget? Baiknya ya kompak aja ya, kompak belajar bersama, ngadain bakso. Waktu itu juga kan ada tasir ngadain bakso juga. Oke, seru juga. Nah itu kan tadi keseruan sama teman-teman nih. Iya. Nah sekarang boleh diceritain gak sih Kak keseruannya sama guru-guru? Boleh Guru-guru. waktu pada saat dihukum lah atau apa aja deh. Kebetulan SMP saya sih baik sih, belum pernah dihukum sama guru ya. Paling kalau sama guru paling nggak pas lagi telat. Oke. Nah tadi kan sebelum kesini kan kakak ke SMP Tarsi 2 dulu nih. Iya. Nah dari yang sekarang dan yang dulu itu ada bedanya gak sih Kak sekolahannya tuh? Banyak banget bedanya sih, Boleh jauh sih. diceritain gak sih Kak apa Kayak yang beda banget? Lapangannya lebih bagus, lebih menarik ya. Dan kayaknya kalau dulu tuh rame banget ya, jalanan macet ya. Kalau sekarang kan udah gak betul macet kayaknya ya. Tadi kita lihat apa jangan-jangan jarang ada yang bawa mobil sekarang. Mungkin karena parkirannya Lebih besar ya. Gitu. Iya. Oke, itu kan cerita-cerita tentang masa sekolah. Nah, aku mau tanya satu lagi nih Kak. Nilai-nilai positif apa yang kakak dapet pas SMP nih, yang sampai sekarang, sampai kakak kerja nih masih terus kakak inget? Kita orang sebagai manusia ya harus jujur. Itu poin utama. Kita harus jujur sama customer, jujur dalam pekerjaan, dan harus tangguh juga ya, diterjang badai. Wah gitu. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang masa sekolah nih Kak. Nah sekarang kita akan jump ke masa sekarang nih. Masa-masa sekarang kakak nih. Nah kalau boleh tahu nih Kak, bidang pekerjaan apa sih Kak yang digeluti sekarang ini? Kalau sekarang saya buka toko sepeda sama servis sepeda. Oke, itu tempatnya di mana Kak? Boleh tahu nggak? Di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Oke, nah boleh diceritain detail tentang pekerjaan kakak nggak? Maksudnya kan mendirikan toko gitu kan. Iya, nah betul. di situ tuh kakak ngapain aja sih? Ya pertama-tama yang ngelayanin ya, nyiapin barang-barang. Apalagi sekarang zamannya udah online ya, offline-nya udah begitu sepi, jadi bergerak ke online semuanya. Gitu. Jadi kita pegang online, pegang offline juga. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa sih bedanya melayani customer online dengan customer offline nih? Kalau offline kita ya harus sabar, harus layanin, maupun dia pembeli.
Walaupun dia bawel, cerewet, ya permintaannya kita terus benar-benar layanin gitu loh. Kalau offline yang penting harga sih, harga, pelayanan. Kalau harga udah paling murah pasti laku sih kalau di online. Wow, gitu. Yang penting harganya ya Kak? Harganya harus bisa ngelawan. Nah kan toko sepeda dan servis sepeda kan di Jakarta ini kan udah banyak banget nih Kak. Nah tantangan-tantangan apa sih Kak yang Kakak hadapin selama Kakak membangun bisnis ini tuh? Tantangannya pertama saya harus ngomplitin barang. Kalau kita komplit, kita kasih servis yang baik, ya pelanggan tetap nyamperin sih walaupun jauh-jauh ya. Apalagi tahun 2020 kan booming banget sepeda itu. Sampai kehabisan sepeda. Wah. Gitu. Nah boleh tahu gak sih Kak kenapa di 2020 tuh sepeda tuh sangat booming banget tuh? Pencetusnya apakah karena COVID atau gimana nih Kak? Pencetusnya karena COVID ya. Karena orang kemana-mana gak bisa. Ke mall gak bisa. Hiburan gak bisa kemana-mana. Karaoke. Itu gak bisa mau olahraga basket, mau bulu tangkis di ruangan, itu kan COVID juga bahaya. Makanya bersepeda gitu di jalan raya umum bebas satu-satu orang pada naik sepeda. Waktu itu sih gara-gara itu sih. Makanya booming sekali ya sepeda. Sepeda apa yang selalu sold out nih Kak pas zaman 2020 tuh? Folding ya, folding sold out terus. Wow. Nah terus kan tadi kan sudah ada tantangan-tantangan sama kerja nih. Berarti kan pasti di balik tantangan kan ada kayak sesuatu yang positif, sesuatu yang menarik gitu. Nah boleh diceritain gak sih Kak, apa pengalaman menarik selama Kakak kerja atau selama Kakak membangun bisnis sepeda ini? Yang menarik itu ya yang kemarin ini ya tahun 2020 ini ya. Jadi kita belum buka toko pun udah ada ngantri di depan. Sampai kita dibikin list antrian yang siapapun yang boleh masuk cuma per 5 orang masuk. Belum pernah terjadi sih. Jadi selama buka toko itu yang boleh masuk cuma 5, habis itu keluar ganti lagi 5 orang yang masuk, ganti lagi 5 orang. Dan saya buka toko itu listnya udah panjang sekali. Kasihan aja sih orang yang datang tiba-tiba di HP dalam udah ngantri lama berjam-jam. HP dalam ternyata habis. Wow, dan itu sering kejadian gak Kak? Sering banget kejadian. Nah, terus customernya ada yang ngeluh gitu gak sih Kak? Kayak customernya ngeluh pasti karena dia bilang, "Oh, bagi-bagi, jangan sampai jangan diborong semua." Ada yang kayak gitu. Terus sikap Kakak sebagai yang punya toko nih gimana Kak untuk menghadapi customer? Karena kan kayak customer kan maunya ya kayak, ya aku datang ke sana, aku mau dapet nih barangnya. Ternyata gak dapet nih. Terus sikap Kakak gimana nih Kak? Ya dibatasin aja sih. Kebanyakan sih tahun 2020 itu toko-toko seperti saya ini jarang main online. Makanya yang beli itu yang datang ke toko kita itu pedagang online sebenarnya. Jadi belinya pun bukan 1 atau 2. Mungkin satu item itu bisa 10, 20, bahkan sedus-sedus mintanya. Bahkan kita batasin, jangan ya bagi-bagi ya buat yang pemakai gitu. Karena di online itu di-up mereka. Oh, harganya jadi jauh ya, beda banget jauh. Ya Kak? Digoreng-goreng terus makanya harganya jadi mahal. Oh. Sekarang ini ya hancur karena udah gak ada yang goreng gitu aja sih. Nah tadi kan di 2020 itu kan masa jaya nih bisa dibilang gitu ya, karena kan jaya. Banyak yang cari banyak yang bersepeda nih. Nah sekarang kan di 2023 ini kan sudah PPKM sudah dihapus, sudah bisa kemana-mana. Nah gimana Kak dengan persepedaan sekarang nih? Sepeda sekarang mungkin udah kesaring ya. Siapapun ya, siapa aja yang benar-benar yang suka sepeda, siapa aja yang benar-benar cuma ikut-ikutan gitu loh. Kalau kemarin kan tahun 20 banyak yang ikut-ikutan. Oh lagi tren nih ikutan. Nah kalau sekarang tuh benar-benar yang cuma seneng sepeda, bener sepeda masih jalan. Kayak contohnya banyak yang road bike masih jalan tiap pagi ya. Di Peak, di Sudirman Loop, Kemayoran Loop, di Mozia Loop, masih banyak sih yang sepedahan. Oh gitu, jadi nggak banyak banget kayak dulu ya nggak jadinya. Kalau dulu kan hampir semuanya ya, semuanya pengen penuh sepeda. Sama sepeda gitu. Iya, sekarang nggak. Nah, kakak kan menjual sepeda nih. Apakah kakak itu salah satu yang hobinya juga bersepeda? Ya, kebetulan saya hobi sepeda. Nah itu dimulainya juga dari 2020 itu atau emang sudah lama menggeluti hobi bersepeda Kak? Boleh diceritain gak? Saya pas lagi SMP itu main sepeda ikut kejuaraan. Wow. Ikut kejuaraan, kebetulan menang juara 2. Dan pas lagi SMP itu saya
jadi bintang iklan Milo. Mungkin anak Tarsi juga bagian tahu. Saya masuk bintang iklan Milo gara-gara naik sepeda. Wow, keren. Nah, dari SMP itu terus ke SMA dan segala macam. Ya. Dari SMP itu tetap bersepeda terus. Masih bersepeda sih, cuma waktu itu belum begitu serutin sekarang. Kalau sekarang kan umur udah ada ya umur 40-an, makanya ya tiap hari saya bersepeda. Oh, nah aku mau nanya nih Kak, bersepeda kan capek ya Kak, ya namanya olahraga sih capek, ya. Olahraga itu capek. Tapi kenapa sih Kak kok sepeda gitu? Ya karena kalau sepeda itu membakarkan kalorinya tuh banyak ya. Kalori yang dibakar tuh banyak dan juga dibilang capek ya nggak selalu capek juga. Ya dibikin fun aja gitu loh. Jadi saya bersepeda itu karena ingin membakar kalori buat makan yang enak gitu loh. Kalau nggak sepedahan ya nggak berani makan enaknya. Oh gitu. Jadi ada sebab akibat ya Kak. Iya, sebab akibat. Betul. Nah selama bersepeda nih Kakak punya pengalaman yang nggak enak gak sih Kak? Jatuh aja sih, jatuh karena kesalahan sendiri aja sih, nggak fokus gitu loh di sepeda. Terus Kakak selama kan dulu kan waktu SMA kan pernah kejuaraan nih. Yeah. Nah sekarang ini Kakak juga ikut kejuaraan gitu nggak? Atau sekedar ya goes untuk sehat aja? Kalau sekarang sih enggak sih, goes buat kesehatan aja sih. Kebetulan saya juga ada klub kan, jadi tiap hari goes bareng sama bekas-bekas atlet gitu loh. Bekas atlet juga banyak yang di kita. Nah itu sehari itu bisa berapa jam Kak sepedaannya? Saya berangkat itu jam 4.30 sampai rumah jam 7.30. Mungkin 3 jaman ya. Goesnya sih sejam setengah sih. Rutin sejam setengah. Pulang goesnya kita ngobrol, ngopi, minum, makan gitu aja sih. Jadi selain dapat sehatnya, dapat tambahan temen juga ya Kak? Iya betul. Wow. Nah Kakak kan mendirikan toko dan servis sepeda nih. Betul. Untuk jangka ke depannya nih, apakah pekerjaan yang Kakak geluti sekarang nih masih bisa untuk dilakukan di 5-10 tahun ke depan atau enggak sih Kak? Kalau kata papa saya sih sepeda itu gak ada matinya. Bukan gak ada matinya. Maksudnya karena setiap orang kan bisa ngelahirin. Ngelahirin dia punya anak. Dia bisa main sepeda, main pakai baby stroller, pakai dorongan. Jadi toko saya itu bukan sepeda aja yang dijual. Jadi ada mainan, terus habis itu roda 3, terus skuter. Jadi ada mainan anaknya ada. Jadi ya ibarat kata ya masih kepake. Baby stroller, baby walker. Jadi orang lahirin kan ada yang butuh belajar jalan anaknya. Nah kita jual juga gitu. Oh berarti dipakai dari usia yang paling kecil sampai mungkin sudah agak tua gitu ya. Ya betul. Wow berarti mau yang penting ada yang beli aja pasti kan. Ya betul. Jalan. Ya, selama kita berusaha pasti Tuhan kasih jalan. Wah itu aja keren. Sih. Nah, jangan putus asa. Oke. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang masa sekolah dan kerjaan Kakak nih. Nah di akhir aku mau tanya nih Kak. Ada gak sih Kak pesan untuk generasi muda zaman sekarang? Mereka tuh harus ngapain sih Kak di zaman-zaman sekarang ini? Zaman sekarang itu rada aneh menurut saya. Anehnya kenapa nih Kak? Anehnya kebanyakan online dan pekerjaan-pekerjaan sekarang yang menghasilkan itu nggak habis. Maksudnya ya kayak usaha dagang, usaha restoran, usaha apa. Kayaknya udah ketinggalan zaman bagi sekarang kayak ngeliatnya ya. Kayak lagi sekarang tuh lagi zamannya kayak bikin konten. Jadi orang yang bikin konten itu kebanyakan duitnya banyak-banyak gitu loh. Bikin konten untuk Instagram, TikTok gitu loh. Jadi pekerjaan sekarang tuh saya mikirnya tuh kayak gimana ya? Yang menghasilkan duit itu tuh yang nggak bisa dipikir sama orang-orang lama. Orang-orang muda sekarang tuh benar-benar harus benar-benar kreatif. Penting banget itu kreatif deh. Lu makin kreatif, lu semakin yang aneh-aneh. Cuma aneh-aneh yang positif, lu posting, lu booming, banyak duit cuy. Tapi iya sih kita yang masih mungkin berpikiran kolot kayak saya nih. Saya kan malu nih untuk di depan kamera dan segala macam gitu. Jadi memilih untuk bekerja yang biasa aja deh gitu. Sedangkan saya melihat teman saya yang kayak menjadi content creator segala macam. Ya uangnya lebih banyak. Dan pekerjaan mereka mungkin bisa dibilang lebih fleksibel ya. Karena betul. Dia tidak terpaku oleh jam. Dia bisa bekerja dimanapun dan jam berapapun gitu. Jadi untuk anak muda atau generasi muda kita harus lebih kreatif dan ikutin aja zaman sekarang tuh baru boomingnya apa gitu ya kan. Ikutin arahnya aja kemana gitu. Wow, sangat inspiratif sekali podcast kali ini.
Terima kasih Kak Siap, sudah siap. Makasih. ada di sini untuk menyalurkan atau memberikan pengetahuan-pengetahuan baru nih tentang sepeda khususnya. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan saya Vicky Wijaya. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.